Halo teman-teman, welcome back to my channel, First Step. Kali ini kita akan membahas tentang kesamaan di dalam polinomial. Yuk simak pembahasannya. Kesamaan dua suku banyak fx dan gx ditulis sebagai fx sama dengan gx dengan tanda sama dengan itu stripnya ada 3. Nah, teorema tentang kesamaan secara singkatnya seperti ini. Misalkan kita punya fx sama dengan a0 ditambah a1x ditambah dan seterusnya sampai anx pangkat n. Dan gx sama dengan b0 ditambah b1x dan seterusnya sampai bnx pangkat n. Nah, apabila fx sama dengan gx, maka berlaku hukumnya a0 sama dengan b0, A1 sama dengan B1, dan seterusnya sampai AN sama dengan BN. Nah, inti dari teorema ini adalah koefisien yang pangkatnya sederajat adalah sama. Nah, langsung aja ke contoh soalnya. Yang pertama, misalkan kita punya 4x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat ditambah 3 sama dengan x minus 2 dikalikan a x kuadrat ditambah bx ditambah c ditambah r. Nah, kalian disuruh mencari nilai dari a, b, c, dan r. Nah, caranya kalian menggunakan teorema kesamaan seperti di atas. Jadi kita tuliskan ulang, 4x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat ditambah 3 sama dengan, kita kalikan seperti materi di sebelumnya sehingga akan didapatkan a x pangkat 3 ditambah bx kuadrat ditambah cx dikurangi 2ax kuadrat dikurangi 2bx dikurangi 2c ditambah r. Nah, kita tuliskan ulang menjadi 4x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat ditambah 3 sama dengan a x pangkat 3 ditambah b minus 2a x kuadrat. Nah, ini kita kelompokkan sesuai variabelnya masing-masing ya. Ditambah c minus 2b x ditambah minus 2c ditambah r. Nah, berdasarkan teorema kesamaan di atas, apabila fx sama dengan gx, maka koefisien dari variabel yang berpangkat sederajat adalah sama, sehingga diperoleh 4 sama dengan A, 2 sama dengan B minus 2A, lalu 3 sama dengan minus 2C ditambah R. Nah, ini kan koefisien dari variabel X di bagian kiri tidak ada, sehingga nilainya 0 sama dengan C minus 2B. Nah, kita kan sudah punya nilai dari A.
Lalu kita mencari nilai B dengan menggunakan persamaan B minus 2A sama dengan 2. Kita substitusikan nilai dari A sehingga menjadi B minus 2 kali 4 sama dengan 2. Maka diperoleh B minus 8 sama dengan 2. Sehingga nilai B sama dengan 10. Lalu kita mencari nilai C, karena kita sudah tahu nilai dari A dan B, maka kita menggunakan persamaan yang ini. Karena kita sudah tahu nilai B-nya, sehingga C dikurangi 2B sama dengan 0, lalu kita substitusikan nilai B menjadi C dikurangi 2 kali 10 sama dengan 0, maka didapatkan nilai C. Ini minus 2 kali 10 sama dengan minus 20, dipindah ruas menjadi 20. Lalu kita mencari nilai dari R, minus 2C ditambah R sama dengan 3. Kita substitusikan nilai C, minus 2 kali 20 ditambah R sama dengan 3, sehingga menjadi minus 40 ditambah R sama dengan 3. Maka diperoleh nilai R sama dengan 43. Jadi diperoleh nilai A sama dengan 4, nilai B sama dengan 10, nilai C sama dengan 20, dan nilai R sama dengan 43. Nah, biar kalian nggak bingung, kita langsung aja ke contoh soal yang kedua. Nah, nomor 2 ini kita punya 1 minus X pangkat 3 sama dengan 1 minus X dikalikan dengan A ditambah B, X ditambah CX kuadrat. Nah, kalian disuruh mencari nilai A, B, dan C. Caranya sama seperti nomor 1 tadi. Kita tuliskan terlebih dahulu, yaitu 1 minus X pangkat 3 sama dengan 1 minus X dikalikan dengan A ditambah BX ditambah CX kuadrat. Ini kita tulis tetap 1 minus X pangkat 3 sama dengan kita kalikan 1 per 1 menjadi A ditambah BX ditambah CX kuadrat ditambah minus AX minus BX kuadrat minus CX pangkat 3. Kita tulis kembali menjadi 1 minus X pangkat 3 sama dengan kita kelompokkan sesuai dengan pangkatnya masing-masing menjadi A ditambah B minus AX ditambah C minus BX kuadrat minus CX pangkat 3. Nah, berdasarkan kesamaan diperoleh A sama dengan 1, B minus A. Ini kan X-nya di bagian kiri tidak ada, berarti sama dengan 0. Lalu C minus B sama dengan 0. Lalu minus C sama dengan minus 1. Nah, ini kan artinya C sama dengan 1. Dari sini kita peroleh nilai C dan nilai A. Sehingga kita tinggal mencari nilai B. Bisa menggunakan ini atau ini, kita pakai yang ini. B minus A sama dengan, kita substitusi nilai A menjadi B minus 1 sama dengan 0. Jadi nilai B sama dengan 1. Jadi diperoleh nilai A sama dengan 1, nilai B sama dengan 1, dan nilai C sama dengan 1. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang ketiga. Kali ini kita akan mengambil contoh soal yang lebih kompleks. Misalkan kita punya A kali X minus 3
kali X minus 1 ditambah B kali X plus 1 kali X min 1 ditambah J kali X plus 1 kali X min 3 sama dengan 6X minus 10. Tugas kalian mencari berapa nilai A, B, dan C. Caranya masih sama seperti nomor 1 dan nomor 2. Nah, kita kalikan langsung ya persamaan di atas ini. Jadinya A kali X min 3 kali X min 1 menjadi X kuadrat minus 4X plus 3. Nah, ini kalau kalian masih bingung, kalian bisa coret-coret dulu. Ditambah B kali X kuadrat minus 1 ditambah C kali X kuadrat minus 2X minus 3 sama dengan 6X minus 10. Nah, sekarang kita kalikan dan langsung kita kelompokkan ya sesuai sukunya masing-masing. Ini kan ada AX kuadrat, ini ada BX kuadrat, ini ada C kali X kuadrat. Kita kelompokkan jadi A tambah B tambah C kali X kuadrat ditambah ini ada A kali minus 4X. Ini B-nya nggak ada yang dikali X ya. Ini ada C kali minus 2X. Kita kelompokkan menjadi minus 4A minus 2C kali X. Ditambah, ini ada konstanta A kali 3, ini ada B kali minus 1, ini C kali minus 3. Kita kelompokkan 3A minus B minus 3C sama dengan 6X minus 10. Nah, berdasarkan kesamaan diperoleh A ditambah B ditambah C sama dengan 0 karena ini nggak ada X kuadrat. Lalu minus 4A minus 2C sama dengan 6. Dan 3A minus B minus 3C sama dengan minus 10. Nah, ini kita kasih persamaan nomor 1, ini nomor 2, lalu ini nomor 3. Nah, untuk proses penyelesaiannya, yang pertama kita eliminasi persamaan nomor 1 dan nomor 3. Jadi ada A ditambah B ditambah C sama dengan 0 dan 3A minus B minus 3C sama dengan minus 10. Lalu kita jumlahkan ya, agar nilai B-nya hilang. Lalu A ditambah 3A sama dengan 4A, B minus B hilang, C ditambah minus 3C sama dengan minus 2C sama dengan minus 10. Nah, ini kita dapat persamaan baru, kita kasih nomor 4. Selanjutnya kita eliminasi lagi persamaan nomor 2 dan nomor 4. Ini kan ada A, ada C, ini juga A, ada C. Minus 4A minus 2C sama dengan 6 dan 4A minus 2C sama dengan minus 10. Lalu kita jumlahkan. Minus 4A tambah 4A, 0. Minus 2C tambah minus 2C, minus 4C. Nah, 6 ditambah minus 10 sama dengan minus 4.
Nah, ini kita peroleh nilai C sama dengan 1. Nah, lalu kita substitusikan nilai C ke dalam persamaan nomor 2. Sehingga diperoleh minus 4A minus 2C sama dengan 6. Kita substitusi nilai C, minus 4A minus 2 kali 1 sama dengan 6. Menjadi minus 4A sama dengan 8. Sehingga diperoleh nilai A sama dengan minus 2. Selanjutnya kita substitusikan nilai A dan C ke persamaan nomor 1. Sehingga A ditambah B ditambah C sama dengan 0. Nah, kita substitusi nilai A dan C menjadi minus 2 ditambah B ditambah 1 sama dengan 0. Diperoleh nilai B sama dengan 1. Jadi, kita peroleh nilai A sama dengan minus 2, nilai B sama dengan 1, dan nilai C sama dengan 1. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh soal yang keempat. Kita punya 3x ditambah 4 per x kuadrat minus x minus 2 sama dengan m per x plus 1 ditambah n per x min 2. Kita akan mencari nilai m dan n. Nah, caranya gimana? Caranya, kalian kalikan kedua ruas dengan x kuadrat minus x minus 2 agar penyebutnya nanti hilang. Nah, kalian ingat bahwa x kuadrat min x min 2 bisa difaktorkan menjadi x min 2 kali x plus 1. Nah, kenapa kalian harus mengalihkan dengan x kuadrat min x min 2? Agar penyebutnya sisi kiri dan sisi kanan hilang, sehingga kita bisa menggunakan kesamaan fx sama dengan gx. Nah, kita kalikan ya kedua ruas dengan x kuadrat min x min 2. Nah, ini hilang ya penyebutnya menjadi 3x ditambah 4. Sama dengan m per x plus 1 dikalikan dengan x min 2 kali x plus 1 menjadi gini, m per x plus 1 kali x min 2 kali x plus 1. Ini kita coret, nah ketemu m kali x min 2. Ditambah, begitupun dengan n per x min 2 kali x min 2 kali x plus 1. Ini kita coret, diperoleh n kali x plus 1. Nah, selanjutnya kita kalikan 3x plus 4 sama dengan mx minus 2m ditambah nx ditambah n. Nah, diperoleh 3x plus 4, ini kita kelompokkan, m ditambah n, x ditambah minus 2m ditambah n. Nah, dari sini kita bisa menggunakan kesamaan ini. Teoremanya diperoleh 3 sama dengan m ditambah n. 4 sama dengan minus 2m ditambah n. Nah, dari sini kita bisa menuliskan m sama dengan
3 minus N. Nah, selanjutnya nilai M ini kita substitusi ke sini. Jadi 4 sama dengan minus 2 kali M-nya kita ganti 3 minus N ditambah N. Menjadi 4 sama dengan, ini kita kalikan, menjadi minus 6 ditambah 2N ditambah N. Nah, ini minus 6-nya kita jumlahkan ke 4 ya, karena kan berubah ke sisi kiri menjadi 10 sama dengan 3N. Sehingga ketemulah nilai N sama dengan 10/3. Nah, selanjutnya kita substitusikan nilai N agar bisa diperoleh nilai M. M sama dengan 3 minus N sama dengan 3 minus 10/3. Kita samakan penyebutnya. Nah, menjadi 9 minus 10 sama dengan minus 1/3. Nah, jadi nilai M sama dengan minus 1/3 dan nilai N sama dengan 10/3. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini. Untuk materi selanjutnya akan kita sampaikan di next video. Bye-bye, terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share. See you!